Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam News Pagi bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, informasi berikutnya, seorang wisatawan asing membentak petugas kepolisian saat dihentikan karena mengendarai motor namun tidak menggunakan helm. Wisatawan tersebut bahkan berani melontarkan kata tidak sopan terhadap Kasat Lantas Polres Gianyar, Bali. Seorang warga negara asing membentak dan melawan petugas kepolisian saat dihentikan akibat tidak memakai helm saat melintas di Jalan Raya Catus Pata Ubud kemarin. WNA tersebut bahkan berani melawan dan melontarkan kata-kata yang tidak sopan kepada Kasat Lantas Polres Gianyar AKP Muhammad Bayangkara Putra Sejati, polisi yang saat itu menghentikannya. Padahal pihak kepolisian hanya menegur mengenai penggunaan helm dan memintanya menunjukkan surat-surat kendaraan. All people don't many talk. The Bali people tapi expect anda mau uang. No. Setelah cukup lama berdebat, akhirnya WNA tersebut menunjukkan surat-surat kendaraannya. Kasat Lantas Polres Gianyar AKP Muhammad Bayangkara Putra Sejati menyatakan akan menindak tegas siapapun yang mengendarai motor tanpa menggunakan helm, termasuk terhadap turis asing yang tidak tertib aturan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Sejumlah warga negara asing kedapatan berulah di Bali. Mulai dari pemasangan plat nomor yang tidak semestinya hingga sejumlah turis yang bekerja secara ilegal. Merasa hidup aman, biaya hidup murah, bisa bergaya hidup mewah, serta leluasa bergaya hidup bebas, tentu membuat nyaman para turis asing tinggal di Bali. Bahkan ketika jatah tinggal di Indonesia telah berakhir, dengan percaya diri mereka dapat mengais rezeki di tanah Pulau Dewata. Berbagai ulah negatif, mulai para turis yang tidak menghormati budaya Bali, serta berperilaku tidak baik, seperti sejumlah turis asing membuat petisi karena kokokan suara ayam yang dianggapnya mengganggu. Selain itu, ada pula turis asing yang mengendarai motor dengan plat nomor palsu. Bahkan, aksi seorang WNA perempuan asal Rusia ditemukan warga desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali dalam kondisi mabuk hingga tidak sadarkan diri. Ada juga seorang bule tanpa tempat tinggal kedapatan berjualan burger di kawasan Monumen Ground Zero menggunakan sepeda motor modifikasinya. Mengantisipasi maraknya aksi ilegal ini, pemerintah Provinsi Bali akan menyisir bule-bule nakal, serta melalui Dinas Pariwisata akan memasang baliho berisi imbauan WNA untuk menghormati adat dan budaya lokal, yang ditempatkan di sejumlah titik strategis di kawasan Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Badung. Pemirsa, maraknya turis asing di Bali yang bikin ulah sehingga viral dan juga mengganggu masyarakat menarik perhatian sejumlah pihak. Kita simak bersama perbincangan tokoh perempuan Bali, Nilu Jelantik, bersama rekan Davi Pratama dalam iNews sore kemarin. Ini wisatawan asing di Bali ini kerap membuat masalah, bahkan akhir-akhir ini juga viral di media sosial. Dari pandangan Anda, fenomena ini sebenarnya seperti apa yang terjadi di sana? Bali terbuka untuk pariwisata, terbuka untuk wisatawan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya dengan harapan mereka bisa menikmati keindahan Bali, keramah tamahan masyarakatnya. Tapi sepanjang perjalanan waktu, ya ada banyak yang mungkin merasa sangat nyaman di Bali dan merasa Bali menjadi rumah mereka, and they getting it too comfortable. Dan kemudian terjadilah pelanggaran-pelanggaran, bukan hanya dari sisi izin tinggal dan keimigrasian, akan tetapi mereka juga sudah mulai melanggar aturan-aturan secara kesusilaan, baik itu bertindak tanduk di jalanan seperti yang dilakukan oleh WNA yang ada di layar ini, bagaimana si WNA ini mengaccuse ya, menjudge pihak kepolisian dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak sopan. Dan di saat yang sama juga WNA ini karena merasa bahwa Bali adalah menjadi rumah masa depan mereka memutuskan, oh ada peluang nih untuk melakukan usaha, ada peluang nih untuk bikin bisnis, ada peluang nih untuk bekerja di sini.
dan itu mereka lakukan, dan hari ini kita melihat pelanggaran-pelanggaran itu secara masif dan kemudian akhirnya beritanya kemana-mana, menyebar ke seluruh Indonesia, dan ini sangat-sangat melukai pariwisata Indonesia itu sendiri, dan juga sangat-sangat merugikan masyarakat Indonesia dan Bali pada khususnya. Baik, Mbak Niluh, adakah dampak yang dirasakan oleh warga lokal khususnya dari perilaku-perilaku warga negara asing yang memang akhir-akhir ini juga meresahkan, Mbak? Kami sangat mengalami, sangat terdampak dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dari WNA ini. Satu, misalnya pada saat WNA tersebut misalnya melanggar aturan ketatasusiliaan di Pulau Bali, itu secara adat, secara agama kami harus melakukan upacara ritual pembersihan, yaitu misalnya mecaru. Jika ada misalnya kemudian misalnya WNA yang melanggar aturan lalu lintas, mengalami kecelakaan atau mungkin hingga kehilangan nyawa misalnya, itu kami yang harus melakukan upacara tersebut, dan itu biayanya tidak kecil. Nah, itu hanya dari satu sisi pelanggaran yang mereka lakukan dan sangat merugikan kami masyarakat Bali. Dan kedua, untuk misalnya pelanggaran-pelanggaran dari segi ketenaga kerjaan dan juga bagaimana mereka membuat usaha di Bali tanpa izin yang resmi, tanpa izin yang legal, itu akan sangat mematikan perekonomian masyarakat Bali. Mereka telah menutup periuk-periuk nasinya rakyat Bali. Mereka menutup kemungkinan ataupun possibility untuk rakyat Bali itu untuk sejahtera di tanah kelahirannya sendiri. Dan ini kami harapkan tindakan tegas, dan sudah dilaksanakan oleh pihak imigrasi dan juga oleh pihak Kementerian Pariwisata dan juga kepolisian. Akan tetapi kita harus mensosialisasikan undang-undang yang sudah ada, merevisinya sesuai dengan perkembangan yang ada hari ini, agar tidak mereka beralasan menggunakan satu jenis visa, akan tetapi bisa melakukan 20. Masih dari Bali, pemirsa, sita eksekusi aset apartemen di Badung nyaris berlangsung ricuh. Suasana panas terjadi di kantor Kepala Desa Peraranan, Mangwi, Badung, Bali, yang menjadi tempat pertemuan kedua belah pihak yang bersengketa. Sementara di lokasi eksekusi, ratusan massa meneriaki sekaligus mengusir Pantera Pengadilan Negeri Denpasar sambil membentangkan poster dan spanduk. Proses pembacaan penetapan sita eksekusi terpaksa dilakukan melalui toa sirine mobil patroli Polsek Mangwi. Sebagai kuasa hukum daripada termohon, ini merasa sangat-sangat janggal. Kenapa kok administrasi yang harusnya kita secara utuh satu persatu kita jalankan harus dilanggar atau dilompati? Karena apa? Tuan rumah ini adalah perbekal. Wilayah hukumnya adalah perbekal. Siapa yang akan bertanggung jawab di posisi wilayahnya kalau terjadi hal yang tidak? Pemirsa, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk mengatasi praktik bisnis pakaian bekas impor atau yang dikenal dengan istilah thrifting. Jokowi menyebut thrifting sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021, pakaian bekas merupakan barang yang dilarang untuk diimpor. Namun kenyataannya di ibu kota dan sejumlah daerah lainnya, penjualan pakaian bekas atau thrifting masih marak terjadi. Pemerintah menyebut pakaian bekas dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik terutama UMKM. Pakaian bekas juga rentan jamur yang akan berdampak buruk bagi kesehatan penggunanya. Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita. Ya.
17 saya akan musnahkan ada yang di Riau. Di Pekanbaru itu banyak sekali itu ada hampir 900-an, 900 bal. Ya kita mau bakar. Satu lagi tanggal 21 saya musnahkan dapat lagi di Mojokerto. Ya yang Mojokerto itu kira-kira nilainya lebih dari 10 miliar. Yang Pekanbaru lebih besar lagi. Kenapa? Ya kita ini kan kelemahannya ada jalan tikusnya banyak. Oleh karena itu kita perlu dengan Satgas memang kerjasama itu agar ini bisa deteksi. Tentu yang paling penting dari masyarakat berikan laporan karena tentu masyarakat akan dirugikan. Pertama bekas itu bahaya, bisa jamur, ya namanya bekas kan, bisa jamur, bisa bawa penyakit. Yang kedua tentu akan menghancurkan UMKM kita. Pada tahun 2021, BPS mencatat impor pakaian bekas Indonesia hanya 8 ton dengan nilai $44.000 Amerika Serikat. Namun berdasarkan laman TradeMap, data ekspor baju bekas yang dicatat negara eksportir menunjukkan sepanjang tahun 2021 ada 27.420 ton pakaian bekas yang diimpor Indonesia. Perbedaan tersebut diduga disebabkan karena banyaknya jalur ilegal atau jalur tikus di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, meski Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan larangan bisnis baju bekas impor atau thrifting, namun pada kenyataannya pedagang baju bekas impor telah menguasai sejumlah pasar di ibu kota. Sempat mati suri akibat hantaman pandemi COVID-19, kini pusat perbelanjaan Pasar Baru Atom yang berlokasi di Sawah Besar, Jakarta Pusat, kini berangsur normal. Di lantai 3 misalnya, area yang sebelumnya kosong ditinggalkan para penyewa, saat ini sudah terisi penuh dengan beraneka ragam pakaian bekas yang dijajakan mulai dari celana, baju hingga jaket. Kendati pemerintah telah mengeluarkan larangan bisnis baju bekas impor, namun hal ini tidak membuat para pedagang menyerah. Mereka meminta agar pemerintah membatalkan larangan bisnis baju bekas impor karena akan membuat para pedagang merugi dan terancam menjadi pengangguran. Pemerintah kebijakan mah, ya jangan banyak, dibatasin. Nah pasokannya ya jangan terlalu banyak. Misalnya jangan seenaknya aja nurunin barang dari sana, bikin aturannya. Itu aja permintaan saya sih. Kalau ini karena udah mendarah daging dari 2005 anak sampai kuliah, sampai selesai dari sini. Jadi jangan ditutup. Sementara itu di pusat penjualan baju bekas impor di Pasar Senen, para pembeli merasa keberatan dengan pelarangan bisnis pakaian bekas. Pasalnya harga yang dipasarkan tergolong sangat murah dan terjangkau bagi kalangan masyarakat menengah bawah. Menurut pembeli, kualitas UMKM harus ditingkatkan dengan harga yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat Indonesia. Sih namanya kita kan kalau hal juga nggak sanggup juga kan. Kalau ini kan ya bisa setuju lah gitu. Saya harganya kan bisa juga belum diiniin juga, bisa dicuci, dibersihin, direndam lagi nih lagi kan gitu, dibersihin lagi gitu. Nggak setujunya gimana? Ya kadang ya mematikan pasar-pasar ini juga sih, pasar-pasar kayak Tanah Abang gitu kan. Ya kan kalau itu kan harganya beda. Kalau ini kan ya modelnya juga hampir sama sih, banyak model pilihan orang kan. Dari segi kualitasnya UMKM harus ditingkatkan lagi. Terus pemasarannya, pertama kualitas sih, kalau kita kualitas bahannya bagus, terus dipakai awet, harganya cocok dengan kita kemampuan warga Indonesia, masyarakat, oke lah. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting yang saat ini tengah populer di masyarakat. Bisnis baju bekas impor menurut Jokowi bisa mengganggu industri tekstil dalam negeri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, letak Batam yang dekat dengan negara tetangga menjadikan Batam sebagai pintu masuk berbagai barang dari luar negeri. Tak hanya baru, barang-barang yang harusnya dibuang justru masuk ke Batam. Ironisnya, barang bekas diburu karena bernilai murah. Batam, kota kecil yang waktu demi waktu terus berbenah, menjadi salah satu kota tujuan bagi banyak wisatawan.
Bagi mereka yang hobi berburu barang bekas, namun berkualitas dan tidak murahan, ternyata Batam masih menjadi surganya. Di beberapa sudut kota Batam, kegiatan jual beli barang bekas atau biasa disebut barang second selalu ramai dengan pengunjung. Di Pasar Kaget kawasan Bengkong, ratusan pedagang barang-barang bekas mulai menjajakan dagangannya sejak pukul 5 sore. Selepas maghrib, aktivitas jual beli di pasar akan semakin terlihat ramai. Berbagai barang bekas seperti pakaian, tas, sepatu, mainan anak, bahkan alat-alat rumah tangga juga dijual para pedagang. Barang-barang bermerek asal Singapura dan Malaysia ini dijual dengan harga bervariasi. Harga pakaian dan sepatu bekas tergantung kondisi barang. Harga barang bekas dimulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000. Untuk per karungnya, pedagang membeli dari importir pakaian bekas seharga Rp2 juta. Untuk harganya sendiri berapa, Bang? Harganya tergantung, Bang. Harganya ini kan beda-beda ya. Ada yang 10-an, 20, 50 ada. Banyak ini, Bang, jenisnya. Selain membeli untuk kebutuhan pribadi, pembeli juga berburu barang bekas di Pasar Bengkong untuk dijual kembali. Pacar ini bagus, Bang, murah-murah harganya, Bang. Barang sendiri kayak mana? Kita jualan lagi, Bang, nanti, Bang. Saya beli untuk jual lagi, Bang. Ada branded, ada yang enggak, ada yang murah, ada yang mahal. Meski dilarang, namun penyelundupan barang bekas asal luar negeri masih terjadi. Modus yang digunakan para penyelundup barang bekas dengan menggunakan kapal kayu yang kemudian berlabuh di berbagai pelabuhan rakyat atau pelabuhan tikus. Memang tidak kita pungkiri, kalau kita menceritakan Batam, ini kan daerah perairan yang notabene pasti pintu masuk yang banyak. Dan itu kami pun juga senantiasa tidak bisa melakukan itu sendiri. Penindakan-penindakan banyak. Penindakan untuk barang-barang bekas, baik itu sepatu dan pakaian bekas itu banyak. Baik yang kami sendiri lakukan, baik dengan kolaborasi dengan teman-teman APH lain, ataupun yang dilakukan teman-teman APH lain. Pada bulan Februari, Polda Kepri menggagalkan penyeludupan 2 kontainer pakaian bekas impor dari luar negeri. Saat ini polisi juga telah menetapkan 2 tersangka atas peristiwa ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Kejaksaan Agung tengah menyelidiki kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate hingga adiknya Gregorius Alex Plate turut diperiksa dalam kasus tersebut lantaran dapat aliran dana senilai ratusan juta rupiah. Menkominfo Johnny G. Plate hingga adiknya Gregorius Alex Plate turut diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Penyidik Jampitsus Kejagung menyatakan pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate sudah cukup. Selanjutnya, Kejagung akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum Menkominfo Johnny G. Plate. Selain itu, Kejagung juga mendalami aliran dana kepada adik kandung Johnny G. Plate, Gregorius Alex Plate. Gregorius diketahui telah mengambil uang 543 juta rupiah. Pihak Kejagung mengaku heran Gregorius Alex Plate bisa menerima aliran dana yang disebut merupakan fasilitas dalam proyek tower BTS Bakti Kominfo 1, 2, 3, 4, dan 5. Padahal Gregorius bukan pejabat di Kementerian Kominfo. Sesuai dengan keterangan masih kita dalami, yang jelas tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pekerjaan yang bersangkutan yang saya maksud adiknya. Artinya besar kemungkinan ada kaitannya dengan jabatan yang saksi yang kita periksa pada hari ini. Sebelumnya, Menkominfo Johnny G. Plate Rabu kemarin diperiksa Kejaksaan Agung untuk kedua kalinya sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo, Kementerian Kominfo. Johnny mengaku dicecar 26 pertanyaan dalam 6 jam pemeriksaan. Hingga kini Kejagung sudah menetapkan 5 tersangka kasus korupsi proyek tower BTS 4G Bakti Kominfo Kementerian Kominfo. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung masyarakat mendeteksi gejala penuaan pada tulang otot dan sendi, sebuah brand susu ternama menggelar kampanye usia bukan halangan. Kegiatan yang berlangsung di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ini bertujuan untuk mengajak masyarakat terus aktif bergerak dan juga menangkal stereotip terhadap usia dewasa. Seiring bertambahnya usia, kualitas kesehatan dan metabolisme tubuh pun bisa terus menurun. Begitu pula dengan kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan juga kekuatan otot yang bisa berkurang. Hal ini menyebabkan munculnya stereotip terhadap kelompok usia dewasa. Berangkat dari stereotip ini, Anlin, sebuah merek susu produksi PT Fonterra Brands Indonesia, menggelar kampanye bertajuk Usia Bukan Halangan. Anlin juga mengadakan diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh seperti psikolog dan perwakilan Perhimpunan Osteoporosis Indonesia. Tujuan diadakannya acara ini adalah agar kelompok usia dewasa terus bergerak aktif dan produktif. Dengan Anlin campaign kali ini kita ingin untuk membuktikan kalau misalnya semua orang itu masih tidak bisa menjadikan usia sebagai halangan. Nah, apa yang Anlin sudah lakukan selama ini adalah selain untuk edukasi dan juga kita melakukan pengecekan massa otot dan juga massa kepadatan tulang supaya nanti orang-orang yang lanjut usia bisa tetap aktif dan produktif untuk terus beraktivitas sehari-hari. Dan juga didukung oleh kebutuhan nutrisi, yaitu kita punya produk Anlin untuk bisa bantu memenuhi kebutuhan angka kecukupan gizi dari usia dewasa. Saya merawat bapak saya yang udah 93, jadi saya sendiri tuh dapat banyak hal tadi gitu, bahwa kita sendiri juga jangan take it personally, kita harus bersabar. Ya namanya orang tua pasti ya ada aja gitu kelakuannya ya. Dan banyak pelajaran yang saya dapat dan mudah-mudahan wisdom ini juga bisa yang tadi udah disampaikan oleh dokter, psikolog, oleh saya dan juga perwakilan dari Andin, mudah-mudahan itu juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam acara ini juga diserahkan piagam rekor muri atas komitmen Anlin untuk mendukung masyarakat dalam mendeteksi gejala penuaan dini. Anlin juga berhasil memeriksa kepadatan tulang dan massa otot sebanyak 8.695 orang selama 6 bulan pada tahun 2022. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pameran kecantikan dan kebugaran bertema Beyond Aesthetic Beauty and Wellness Fair digelar di Main Atrium Gandaria City Mall, Jakarta. Pameran ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat menemukan perawatan kecantikan dan kesehatan yang paling sesuai dengan di satu tempat. Beyond Aesthetic menggelar Beyond Aesthetic Beauty and Wellness Fair di Main Atrium Gandaria City Mall, Jakarta pada 14 hingga 19 Maret 2023. Beyond Aesthetic Beauty and Wellness Fair kali ini mengambil skup pameran yang lebih luas. Tidak hanya terbatas pada klinik estetika saja, tapi juga produk kecantikan dan spa. Tidak hanya memberikan penawaran menarik, pameran ini juga menggelar berbagai talk show dari dokter estetika ternama yang memungkinkan pengunjung mendapatkan edukasi seputar dunia kecantikan dan kesehatan. Di Beyond Aesthetic Beauty and Wellness Fair kali ini kita ada free consultation dokter. Semua rata-rata di beberapa klinik yang kita ada di sini itu free konsultasi tentang kulit-kulit masing-masing pasien. Kemudian kita ada mini treatment juga, mini treatment kita bawa ke sini langsung, jadi pasien itu bisa langsung dapat perubahan di kulitnya setelah treatment. Gitu, di sini juga semua klinik rata-rata ada diskon, ada promo-promo menarik, kemudian kita ada juga talk show. Acaranya seru, bagus, terus kayak nambah pengetahuan kita ya buat kecantikan. Dan ya banyak sih kita pelajarin. Kita happy banget datang ke sini, pokoknya jadi kita ngerti, jadi kulit tuh harus take care-nya gimana. Ya, kita jadi menambah pengetahuan kita supaya kita bisa lebih menjaga kesehatan kulit kita. Terus yang penting banyak diskonnya. Iya, dan harus sering-sering ngadain acara kayak gini ya, kita happy banget, jadi kita nggak usah repot-repot nyari klinik yang mana-mana, ini kan langsung, oh yang ini untuk ini, jadi kita ngerti banget. Dalam pameran kali ini, Beyond Aesthetic kembali memboyong beberapa nama besar di dunia estetika, seperti Hydra Facial dan Marta Tilar Etrea Anti-Aging Clinic, dan beberapa klinik kecantikan lainnya. Dari Jakarta,
Rizky Iqbal, iNews melaporkan.